Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Tidak terasa bahwa pada saat ini kita sudah berada di minggu setelah Natal, yaitu di minggu tanggal 31 Desember 2023. Hari Minggu ini menjadi hari Minggu terakhir yang kita laksanakan di tahun 2023. Sebelum saya membacakan firman Tuhan ke tengah-tengah kita, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, kami mengundang Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh menyambutnya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam ibadah minggu saat ini, Minggu 31 Desember 2023, firman Tuhan menyapa kita dari Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Demikian dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam sebuah pertandingan sepak bola, semua penonton sepak bola bersorak-sorai ketika tim yang didukungnya menciptakan gol. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita, senang karena timnya berhasil mencatatkan gol. Ada sukacita dan kegembiraan yang diperlihatkan. Pada saat ini kita mendengar dalam ayat 7 seruan bersorak-sorai. Tetapi sorak-sorai yang dilaksanakan bukan sorak-sorai karena apa yang telah berlangsung atau terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bersorak-sorai adalah karena Tuhan. Nabi Yeremia mengajak bangsa itu untuk bersorak-sorai, meskipun pada saat itu sesungguhnya bangsa itu sedang dalam pergumulan yang berat. Mereka dalam kesulitan dan penderitaan. Arti nama Yeremia adalah Allah yang meninggikan. Melalui nama tersebut tergambar pekerjaan Nabi Yeremia di tengah-tengah bangsa Israel. Bahwa Tuhanlah yang mampu meninggikan bangsa itu kembali. Tuhan yang mampu memimpin dan menghibur bangsa itu. Sebagaimana tema dalam minggu kita saat ini, Tuhan pemimpin dan sumber
penghiburan. Pada saat itu bangsa Israel bergumul tentang kondisi mereka yang dalam keadaan sulit dan porak-poranda. Dari sebuah bangsa yang terkemuka, dari sebuah bangsa yang terpandang, mereka menjadi bangsa yang terbuang. Dari sebuah bangsa yang disegani, mereka menjadi bangsa yang dilecehkan. Dari sebuah bangsa yang kuat, mereka menjadi bangsa yang lemah. Yeremia mengingatkan bahwa kalaupun kondisi mereka saat itu di dalam kesulitan, ada perubahan yang terjadi, tetapi yakinlah bahwa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah mereka. Tuhan dapat mengubah kehidupan bangsa itu. Dialah Tuhan yang mampu membuat perubahan di dalam kehidupan umatnya. Itulah yang diberitakan oleh Nabi Yeremia. Yeremia juga turut menubuatkan hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel. Hukuman itu diberikan sebagai ganjaran oleh karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Selanjutnya kita mengetahui bagaimana sekitar tahun 587 sebelum Masehi, kota Yerusalem jatuh ke tangan Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Dan bangsa Israel dikalahkan, ditaklukkan oleh bangsa Babel. Bahkan sebagian besar orang Israel ditawan dan diangkut ke Babel menjadi tawanan perang. Kekalahan tersebut tentulah sangat menyakitkan. Apalagi mereka juga diperbudak sebagai tawanan. Namun, dalam keadaan seperti itulah, Nabi Yeremia menubuatkan tentang pemulihan yang akan dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah umat pilihannya. Dalam ayat 7 dikemukakan tentang keadaan di mana bangsa itu akan kembali bersorak-sorai dalam Tuhan. Mereka akan mengungkapkan bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Padahal keadaan mereka pada saat itu masih penuh dengan keprihatinan dan keterbatasan. Mereka masih susah oleh karena perbudakan yang dialami. Tetapi Yeremia mengatakan, jangan oleh karena penderitaan mereka terhalang untuk menaikkan sorak-sorai terhadap Tuhan. Walaupun mereka masih susah, tetapi Yeremia mengajak mereka untuk bersukacita di dalam Tuhan. Jangan karena mereka masih susah, masih menderita, penuh pergumulan, mereka tidak mau memuji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada orang karena terlalu sibuk mengurusi kekayaannya, akhirnya tidak punya waktu untuk Tuhan. Tetapi ada juga sebaliknya, oleh karena terlalu sibuk memikirkan kemiskinan, memikirkan penderitaan, akhirnya tidak mau memuji Tuhan. Dalam ayat 8 perikop kita dikatakan, sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Kata utara di sini adalah sebuah kiasan untuk menjelaskan tentang perbuatan Tuhan yang akan menuntun mereka keluar dari perbudakan di tanah Babel.
Selain itu juga dikatakan di dalam ayat 8 bahwa di tengah-tengah bangsa itu ada orang buta, orang lumpuh, perempuan mengandung, perempuan melahirkan. Semua istilah ini untuk mengungkapkan tentang ketidakberdayaan bangsa Israel. Sebagaimana orang yang buta, orang yang lumpuh, mengandung dan melahirkan, yang membutuhkan sokongan dan dukungan dari orang lain, maka demikianlah bangsa itu membutuhkan sokongan dan dukungan dari Tuhan. Tanpa kehadiran Tuhan, mereka tidak akan dapat bangkit. Tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak akan pernah lepas dari perbudakan. Dengan pertolongan Tuhanlah, mereka dapat mengejar ketertinggalan sebagai sebuah bangsa di tengah-tengah dunia ini. Pemulihan yang dikerjakan Tuhan di tengah-tengah bangsa itu secara jelas digambarkan oleh Nabi Yeremia. Pemulihan itu akan diawali dengan pertobatan yang sungguh. Inilah yang terlihat diungkapkan pada ayat 9. Dikatakan, bangsa Israel yang datang ke hadapan Tuhan dengan menangis. Hal ini memperlihatkan bahwa mereka sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Mereka meninggalkan berhala mereka. Tuhan akan sungguh-sungguh menjadi Bapa mereka. Dan mereka menjadi umatnya. Sebagaimana dikatakan pada bagian terakhir ayat 9. Aku telah menjadi Bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Terlihat bagaimana ada sikap yang selalu bergantung dan berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Saat seperti ini biasanya kita pergunakan untuk merenungkan akan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam semua yang kita jalani, baik suka maupun duka, baik senang maupun gembira, biarlah kita tetap memuliakan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkaulah pemimpin dan sumber penghiburan dalam kehidupan kami. Dalam banyak hal kami mengalami bagaimana di tengah-tengah kehidupan kami ada suka duka, ada senang, ada gembira. Tapi dalam semuanya itu kami mau hanya meninggikan nama Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Amin.